Pemerintah, setiap tahun itu melakukan pemeriksaan hewan kurban oleh, Kementerian Pertanian bersama-sama dengan, dinas, yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seprovinsi, kabupaten, kota, dan kemudian dibantu oleh berbagai unsur-unsur seperti mahasiswa, dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan, dan juga melibatkan, asosiasi profesi dokter hewan seluruh Indonesia yang kemudian mereka bertugas memastikan aspek kesehatan hewan kurban sebelum dan setelah dipotong. Kemudian baru-baru saja Kementerian Pertanian dalam hal itu Direktorat Jenderal PKH melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemotongan hewan kurban yang akan kita gelar tidak lama lagi dengan mengundang para masyarakat, kemudian takmir masjid yang memang melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban dan beberapa stakeholder lainnya. Kemudian kami juga memastikan bagi para petugas yang melakukan pemeriksaan hewan kurban terkait pemeriksaan kesehatannya itu mendapatkan bimbingan teknis dari pemerintah dengan memberikan informasi terkait dengan update atau apa-apa saja yang harus dipastikan di dalam pemeriksaan hewan kurban tersebut. Dan khusus untuk penyakit PMK dan LSD yang tadi disampaikan, bahwa Kementerian Pertanian bersama dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di seluruh provinsi, kabupaten, kota, melakukan pengendalian wabah dengan cara menggencarkan program pelaksanaan vaksinasi PMK dan LSD. Nah, secara umum untuk vaksinasi PMK, pemerintah sudah menyediakan. Demikian juga untuk vaksin LSD, hanya saja untuk vaksin LSD sudah ada vaksin yang sudah terregistrasi di Indonesia sehingga pihak swasta juga sudah bisa mengakses membeli vaksin itu. Dan kemudian kami perlu sampaikan bahwa cakupan vaksinasi secara nasional hingga 20 Juni 2023 ini sudah disuntikan kurang lebih 15.435.000 dosis atau sebesar 67% dari total vaksin yang sudah terdistribusi di tingkat kabupaten kota. Dan kalau kita melihat secara umum bahwa kesembuhan daripada penyakit PMK ini adalah sekitar kurang lebih 94%. Dan ini merupakan kabar yang baik untuk kita. Sedangkan untuk penyakit LSD sendiri, ini sudah disuntikan kurang lebih 363.000 dosis ya, atau setara dari 39% dari vaksin yang terdistribusi. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian Pertanian sudah menerbitkan regulasi terkait dengan lalu lintas ternak berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan lalu lintas ternak untuk memastikan bahwa ternak yang dilalu lintaskan itu bebas dari penyakit menular PMK dan LSD. Demikian, Mbak. Baik, Bu Nurian, tadi Anda sampaikan untuk LSD sendiri cakupannya sudah 39% dari total dosis yang ada begitu. Tapi kita hanya ada waktu 1 pekan lagi menuju Idul Adha. Apakah dalam waktu yang sempit ini cukup untuk bisa menuntaskan hingga 100%? Jadi kalau untuk program vaksinasi juga ada waktunya, jadi tidak bisa kita laksanakan secara 100% juga. Tetapi pemerintah yang tadi kami sampaikan bahwa petugas kesehatan hewan itu sudah turun karena penyakit LSD ini kan sangat mudah dideteksi dengan gejala klinis yang nampak. Sehingga para petugas kesehatan hewan atau pemeriksa yang baik itu yang ada di border atau di lalu lintas begitu, mereka bisa memastikan bahwa hewan yang dilalu lintaskan itu adalah hewan yang terbebas dari penyakit LSD. Baik, untuk penyakit PMK sendiri, Bu Nuriani, begitu apabila hari ini atau di pekan ini mungkin baru disuntikan vaksinnya, apakah masih cukup waktu pemulihannya ini 1 pekan atau seperti apa teknisnya? Kalau untuk vaksin PMK, pelaksanaan program vaksinasi sudah kita laksanakan sejak tahun 2022, Mbak Ineke. Jadi untuk PMK sendiri itu tidak ada masalah karena PMK ini kan adalah vaksinasi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Nah, kita sudah melaksanakan program vaksinasi itu di tahun 2022, jadi diharapkan bahwa hewan-hewan yang siap untuk menjadi ternak kurban itu adalah hewan-hewan yang sudah dewasa, yang tentunya sudah mendapatkan vaksinasi 6 bulan sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya.